Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Pada pertemuan kedua ini untuk kelas 9 langsung pada materi pertama di semester 2 yaitu kekongruenan bangun datar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kali ini adalah kekongruenan bangun datar. Matematika kelas 9 semester 2 oleh Bu Mama. Tujuan pembelajaran: 1. Mencermati, menggali informasi dan menjelaskan sifat-sifat dua bidang datar yang kongruen. 2. Mencermati, menggali informasi dan menentukan dua segitiga yang kongruen. Nah, sebelum kita ke pengertian kongruen itu apa? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada dua mobil ini, lihat di sini, dua gambar mobil ini kongruen, ya. Bentuknya sama, ukurannya pun sama. Ini gambar ini mobilnya kongruen. Yang gambar yang Ibu tunjuk ini, dua gambar mobil yang tidak kongruen. Jelas ya, ukurannya saja berbeda, bentuknya pun berbeda, makanya ini tidak kongruen. Berikutnya, kursi ini. Dua gambar kursi yang kongruen. Lihat, bentuknya sama dan ukurannya pun sama. Makanya dua gambar kursi ini kongruen. Gambar selanjutnya, dua gambar kursi yang tidak kongruen. Ya, ini kenapa tidak kongruen? Yang satu ukurannya besar, yang satu lagi ukurannya kecil. Memang bentuknya sama, tapi dari segi ukurannya berbeda, makanya dia tidak kongruen. Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Dua persegi panjang kongruen. Lihat, unsur panjangnya ini yang ada garis duanya. Ini segini dan ini pun demikian. Berarti dia sama ya, sama panjangnya. Kemudian unsur lebarnya. Ini garis satu dengan garis satu dan ini pun sama, makanya dia kongruen. Dua persegi kongruen. Jelas ini ya. Yang pertama ini ukuran 3 cm sisinya. Yang kedua pun 3 cm. Jelas bentuknya sama, persegi, ukurannya pun sama, masing-masing 3 cm. Makanya kongruen. Berikutnya 3 bintang kongruen. Bentuknya sama seperti bintang. Dan ukuran ketiganya ini juga memiliki ukuran yang sama. Makanya 3 bintang ini kongruen. Berikutnya, 3 tabung kongruen. Bentuknya sama-sama tabung dan ukurannya pun sama. Makanya 3 tabung ini kongruen. Nah, dari gambar-gambar tadi sudah dapat bayangan ya bahwa kongruen itu adalah kongruen itu disebut juga sama dan sebangun. Yang berarti bentuknya sama, ukurannya pun sama. Ibu ulangin. Kongruen itu bentuknya sama dan ukurannya pun sama. Nih, perhatikan. Notasi kongruen itu adalah ya seperti ini. Ini notasi kongruen. Ya, diperhatikan. Nah, dua bangun dikatakan kongruen jika 1. Sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut sama panjang. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut sama besar. Ibu ulangin, kongruen itu berarti sama bentuk dan sama ukurannya. Nah, berikutnya, menentukan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun yang kongruen. Segi 4 ABCD dan segi 4 WXYZ. Ini adalah ini adalah segi 4 ya, bukan segi 3, segi 4. Segi 4 ini kongruen. Nah, pertanyaannya, sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Jawab, sisi-sisi yang bersesuaian. Jelas ya, sisi yang pertama itu AB. Nah, bersesuaian dengan mana? Ya, betul, dengan WX. Terus, sisi yang kedua BC. Nah, ini agak miring nih. Berarti bersesuaian mana? Bersesuaian dengan WZ atau XY? Ya, betul. BC bersesuaian dengan XY.
Kemudian sisi ketiga, CD. Mana bersesuaiannya? WX atau ZY? Ya, betul. DC itu atau CD sama saja ya. CD bersesuaian dengan YZ. Ya, baiknya nyebutnya jangan DC tapi CD. Yang duluan disebut itu yang duluan ya, CD bukan DC. Kemudian terakhir ini DA. Nah, DA itu bersesuaian dengan ZW. Nah, jadi ini sisi yang bersesuaian. Selanjutnya, setelah sisi, kemudian diperintahkan lagi adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Nih, sudut A. Nah, ini simbol sudut seperti ini ya. Ini kita bicaranya sudut A. Sudut A bersesuaian dengan sudut B. Sudut B bersesuaian dengan sudut X. Sudut C bersesuaian dengan sudut Y. Kemudian sudut D bersesuaian dengan sudut Z. Ya, ini bagaimana kita menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian. Tinggal dilihat saja gambarnya ya, bentuknya dan polanya. Selanjutnya, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Nah, ini trapesium ABCD dan trapesium PQRS itu kongruen nih ya. Perintahnya langsung aja nih. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Nah, kalau kongruen itu tanpa harus menghitung panjang dan lebar, karena dia tinggal menyesuaikan sisi yang bersesuaian. Contohnya nih, pertama ini pertanyaannya panjang sisi AD. AD, mana kita lihat AD? AD ini dia berdampingan dengan sudut yang ada lengkung 1 sama lingkaran. Mana ini? Pasangannya di sini. Oh, ini ya. Tuh, berarti AD dia bersesuaian dengan PS. Panjangnya AD jadi 15 cm. Kemudian panjang DC. DC itu sudutnya pasangannya sudut yang ada simbol lingkaran sama ada simbol X. Mana ini? Sebelahnya kita cari. Oke. Oh, ini ya. Tuh ya. Lingkaran dan simbol X adalah 16. Berarti panjang DC adalah 16. Paham ya? Kemudian panjang PQ. PQ sini PQ kita lihat PQ yang mana ini? Oh, ini nih. PQ dia ada apa sih petunjuknya ada garis 2 ini ya, garis lengkung 2 dan garis lengkung 1. Cari yang bersesuaian di sini. Di bangunan sebelahnya. Oh, ini ya. Tuh ya. Berarti PQ berapa? 40. Ya. Kemudian QR kita lihat QR sini ya. QR itu ada simbol X dan simbol lengkung 2. Kita cari di bangunan sebelahnya X dan lengkung 2. Nih ya. Jadi QR itu adalah 21 cm. Jadi menentukan sisi yang bersesuaian pada bangun kongruen seperti itu ya. Cari pasangan-pasangannya. Kemudian yang B. Berapakah besar sudut R dan sudut S? Lihat sini. Pertama kita pasangin dulu nih pasangan-pasangan sudutnya. Sudut A pasangannya mana nih? Lihat sudut A itu yang ada simbol lengkung 1. Berarti pasangannya mana? P. Ya. Terus sudut B. Dia ada lengkung 2 nih. 1, 2. Mana pasangannya? Sudut Q. Sudut C. Ada simbol X. Pasangannya mana? Nih berarti sudut C dengan sudut R. Sudut D yang ada lingkaran kecilnya berarti dia dengan sudut S. Pertanyaannya sudut R itu berapa? Lihat sini sudut R. Sudut R sini kan yang diketahui cuma sudut A dan sudut B. Lihat ini sudut A itu berarti ini P-nya 60, ini P 60 nih. Dan sudut B-nya itu pasangannya Q 40, berarti ini 40. Terus sininya berapa? Kalau sininya 40, ingat ya, sudut saling perlurus 180. Berarti sininya 40, di sini berapa sisanya biar jadi 180?
Nah, ini 180 kurang 40 adalah 140. Jadi sudut R-nya itu 140. Kemudian sudut S. Sudut S ini pasangannya itu pelurusnya adalah P. Besarnya P berapa? P tadi kan dia bersesuaian dengan sudut A itu 60. Di sini 60. Ini berapa S biar jadi 180? Berarti 180 kurang 60, 120 ya. Jadi begitu cara menyelesaikannya. Nah, selanjutnya dua segitiga yang kongruen. Nah, seperti awal tadi, kalau dua bangun yang kongruen itu ingat ya, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, berikutnya syarat dua segitiga kongruen. Jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang, ya, maka dua segitiga tersebut kongruen. Berarti ini sebutnya apa nih? Sisi. Ya, kan tiga sisinya sama panjang. Terus syarat yang kedua, jika dua sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Ini sisi, sudut, sisi. Maka kedua segitiga itu kongruen. Ya, syarat yang ketiga, jika dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Sudut, sisi, sudut, maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, tugasnya pahami materi pembelajaran kita hari ini dengan baik. Catat kembali materi ini di buku kamu ya, dan kerjakan tugas pada link yang diberikan guru mata pelajaran. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.